akhirnya tiba juga ini di Bandara Samratulangi. Ini perjalanan yang sudah direncanakan 2 tahun yang lalu. Hai. 2 tahun yang lalu pas pandemi. Ceritanya pada waktu itu ada seseorang yang berbagi mengenai orang-orang suku di pedalaman Halmahera. Kemudian dalam hatiku itu muncul belas kasihan Tuhan, rasanya pengen melayani, pengen memenangkan mereka bagi Tuhan. Pas pandemi. Nah, doa itu nggak ada yang jatuh di keranjang sampah. Semua doa mendarat di hati Tuhan. Jika kalian menginginkan sesuatu, berdoa, mulailah dengan berdoa. Suatu hari pasti terjadi. Hey guys, kami sekarang telah boarding, sudah naik pesawat menuju Tobe lokal. Perjalanan akan ditempuh seperti pengumuman dari ruang kemudi 1 jam dan 30 menit. Pesawatnya kecil, pakai baling-baling. Doain ya, semoga tidak ada goncangan dan bisa mendarat dengan lancar. Oke, sekarang kami sudah ada di dalam mobil. Nyala lampu? Bisa kelihatan, cukup ya. Oke. Nah, perjalanan ini akan menempuh waktu kurang lebih 1 sampai 2 jam. Dan di luar hujan sedang turun, langit gelap. Ini lokasinya tuh persis kayak di kampung halamanku, guys. Banyak pepohonan, pohon pisang, rerumputan, dan rumah-rumah jarang kelihatan nih, banyak pohon-pohon. Oke guys, nanti kami akan kejar waktu karena dijadwalkan sore ini atau malam saya akan melayani ibadah. Ini namanya ikan julung. Aku di pasar ikan Tobelo. Tuna ini 3 biji satu, ini harganya 50.000. Itu yang sudah difilet. Iya, ikan segar. Ikan segar. Mantep banget, mantep. Ini ikan apa namanya ini, Ibu? Namanya bobara. Bobara, ikan bobara. Ih, kecil-kecil segar. Satu piring berapa, Ibu? 20.000. Murah banget. Pak, ini Pak. Goropa. Garopa. Bobara. Oh, bobara. Harganya berapa, Pak? 150. 150. Berapa ekor itu, 5 Pak? ekor. 5 ekor. Luar biasa ya. Ikan bobara dibikin apa? Makan papeda kali ya? Oh, luar biasa ya. Hai. Malam ini pukul 1 subuh. Kami udah ada di atas kapal yang akan membawa kami menyeberang selama 7 jam ke lokasi bernama Patlean. Ini aku akan dekam di sini. Nah, nanti kalau ada nakodanya aku akan nanya. Hey guys, setelah 7 jam
terombang-ambing karena semalam gelombangnya cukup luar biasa ya. Sekarang kami sudah hampir sampai di pelabuhan. Pelabuhan apa, Pak? Patlean. Patlean itu apa, Pak? Desa Patlean. Desa Patlean. Oke. Saya mau nanya beberapa orang di sini ya yang sudah bangun. Mas, nanya ya, Mas ya. Nanya ya. Nanya dikit ya. Semalam gelombangnya lumayan kuat ya. Memang sudah biasa begini atau apa? Ya, tergantung cuaca. Tergantung cuaca ya. Tapi malam ini lumayan ya. Ya lumayan, tapi Lumayan ya. Lumayan keras ombaknya ya. Tapi biasanya nggak sampai segini. ya biasanya ya agak tenang. Agak tenang ya. Kadang juga lebih parah lagi. Ini masih kurang. Iya saya. Biasanya lebih lagi. Ini lebih kencang. Aduh, tapi tadi malam Mas bisa tidur nyenyak ya? Iya. Bisa ya. Ini pulau-pulau yang kita lihat di sana tuh namanya apa, Mas? Ini Halmahera. Halmahera. Yang pulau yang kelihatan dari sini tuh? Ini kan daratan dengan Tobelo. Oh, daratan satu daratan dengan Tobelo. Iya. Guys, kalian lihat ada anak kecil duduk di sana tuh nggak takut loh ya. Ya, anak perempuan ya. Oke, terima kasih. Ya. Bu Nixon nggak ombak sama sekali. Bagus. Halo Bu, bagaimana bisa tidur semalam? Bisa. Bisa, luar biasa. Tapi ada gelombang lumayan keras ya. Sangat. Iya. Oke. Aku nanti mau pergi nanya. Kep. Iya. Kep. Siapa namanya, Kep? Arfan. Arfan. Iya. Oke, gimana perjalanan semalam? Nampaknya gelombangnya keras ya, Kep. Boleh juga. Boleh ya? Memang biasa begitu atau baru sekali-sekali aja? Biasa itu kan, itu tidak seberapa sih. Tidak seberapa ya? Jadi Kep sepanjang malam di posisi ini. Iya. Wow, luar biasa. Terima kasih sudah membawa kami dengan selamat. Berapa jam perjalanan ini, Kep? 5 jam. 5 jam, 7 kan? 7 jam ya, 7. Iya, 7 Pak. Terima kasih ya Pak. Iya. Terima kasih sudah membawa kami dengan selamat. Ini ruang kemudinya guys. Ya. Di ruang ini Kapten kapal ini membawa kami sepanjang malam. Kami semua tidur mabuk, tapi beliau standby di lokasi ini, di posisi ini untuk mengarahkan kapal. Ya pasti butuh keterampilan ya Cap ya, untuk bisa memainkan ombak ya, kayak selancar gitu ya Cap. Oke, terima kasih. Bapak gimana, tidur nyenyak Pak? Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Oke guys, sudah terang dari jam 1 subuh sudah terang. Ini banyak kapal-kapal kecil ini namanya body merapat ke kapal kami. Mereka akan mengangkutin barang ya, termasuk kami akan naik body sejenis ini, kapal motor seperti ini, untuk menyusuri sungai tadi yang aku bilanginnya. Masih ada di sana banyak ya. Kayak gini. Oke, hati-hati. Coba guys liatin prosesnya, kita turun dari kapal besar ke body ini. Ini barang-barang kami itu seperti orang mau mengungsi. Ada apa? Ada matras, 2 bantal kepala, bantal guling, ada telur 1 kotak itu. Ini semua barang-barang kami ini. Ada kasur di belakang sana 2 kasur. Nah, ini dia. Nah, itu beras-beras yang diinvestasikan itu ada 100 karung. Per karung isinya adalah 10 kilo. Kalian lihat kita kerja seperti
Palang merah Indonesia, palang merah internasional. Ya. Ya, sambil dihitung. Semalam juga harus beli snack, beli beras sendiri buat yang kita makan di kampung. Ada suara anak kecil. Berangkat. Sudah di atas body. Ini bodinya siapa? Bodinya itu. Bodinya. Oh iya, mantap. Ini lautannya sangat tenang ya, seperti kalian lihat ya, seperti minyak. Tenang sekali. Berapa jauh perjalanan dengan naik body ini, Bu? Ya, setengah jam. Oh, setengah jam. Terus lewat sungai. Lewat sungai. Ini belum sungai ya, Pak ya? Ini masih laut ya. Lewat sungai. Ini sungai. Pak. Laut ini langsung kita masuk sungai. Ya. Oh. Langsung mulut buaya. Langsung mulut buaya. Aduh, ada aja deh ya. Mulut buaya. Sungai itu nampaknya banyak buaya. Nanti kita lihat lagi ya. Ntar ya, aku off dulu ya, karena ini pemandangannya seperti ini. Kira-kira 30 menit kita akan ada dalam situasi ini di atas body dengan tumpukan barang seperti ini, kasur. Jadi kami akan pergi ke sana. Ini Pak Nixon, Bu Nixon membeli kasur baru, bantal-bantalnya juga baru. Bantal-bantal di pojok sana ya. Bawa sendiri minyak, air minum. Benar-benar seperti pengungsi kita ya. Oh. Bu nanya, ini kan ada yang bilangin di sini banyak buayanya. Apa Ibu pernah lihat buaya? Iya, pernah. Di mana? Oh, tadi. Oh, tapi Kalau air surut kalau air surut ada buaya. ada buaya. Oh, gitu ya. Iya. Tapi nggak pernah ada cerita kalau buaya menyerang. Oh, soalnya banyak. di sana. Banyak? Oh. Banyak ya? Biasanya kenapa? Lapar buayanya. Ya, mesti lapar ya. Wow. Tuhan lindungilah perjalanan kami. Nggak doyan. Tuhan biarkanlah buaya-buaya tertidur. Ya. Dia lihat lain. Nah, ini kami sudah ada di atas pesawat. Pesawat apa ini? Pesawat VR. Naik pesawat VR. Ada yang ketinggalan. Pak sopir ini. Mana tasnya? Oh iya, lupa. Ibu bendahara. Iya. Ya. Oke. Oke, jalan Bapak. Namanya Habib. Pak Habib. Halo Pak Habib, lihat sedikit di kamera Pak Habib. Bentar. Aduh. Apa lagi? Guys, yang paling asik adalah ini rumah yang akan kami tempati selama ini hari apa? Selasa sampai Sabtu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi ada 5 hari kami akan tinggal di sini. Sedang dibersihkan. Ya, lihat ya, ini kamarnya. Seperti ini kamarnya. Nanti ada kasur 2 ditaruh di sini. Aku tunjukin lagi. Ini bagian apa ini? Ini adalah, ini kamarnya horor sekali. Ini seperti tempat uji nyali ya. You know, kami akan nanti malam uji nyali di sini. Selama 5 hari adalah uji nyali. Nah, ini dia kamar mandinya. Ya. Kamar mandi. Ini adalah dapur. Dapur kita adanya wajan.
dan cobek ada di pojok. Tempat tungku pembakarannya seperti ini ya guys, memang bener uji nyali. Ada yang mau kesini uji nyali? Ini dapurnya, tempat pembakarannya buat kompor. Buat bakar ikan. Buat bakar ikan. Nah, kompornya kompor minyak tanah di sini ya. Oke, mantap, mantap. Oke. Oke, di belakang itu kalian lihat, mungkin aku buka pintunya. Nah. Ini rumahnya, ada sumur tua di sana. Oh, horor kan? Selebihnya adalah rerumputan yang sangat tebal. Oke, sekilas info tentang rumah kediaman kita selama 5 hari di sini. Hotel kita ini ya. Sekilas info. Bagus kalau dipakai untuk acara uji nyali nih. Jadi kalau Mbak Yeni itu pergi ke gereja zaman dulu itu jalan kaki berapa jauh? 12 Kilo. 12 kilo. Guys, kita ini apa, helikopter kita macet ini. Ini helinya macet. Oh, jalan lagi. Ya, ini kalian tahu kalau di Jawa ini kan VR kan, biasa kan buat ngusung-ngusung aqua, gas. Nah, ini aquanya bisa ngomong, semua gas bisa ngomong. Ini medannya guys. Ada sungai besar. ada rumah-rumahnya. Ada rumah-rumah dari daun pisang. Segar banget tuh sungai tuh. Lihat tuh. Rasanya pengen turun ke Ceh renang gitu ya. Oh, bersih banget. Mati. Helinya mati. Doakan ya guys supaya lancar. Masuk ke sana. Oh. Nah, ini yang kita arahnya tuh dari SP1 ke SP2 aja jalannya kayak gini. Siapa berani? Lumayan loh, lumayan dalam ini. Tak tanam. Kamu turun. Ya. Ya, ini lihat guys, kita harus turun karena helinya mati ini. Harus turun. Mari. Agak ke atas nih. Ada yang dorong. Kasihan ini Mas Jarwo. Mas Jarwo, Mbak. Iya nih ikut dorong. Tarik dulu. Sepertinya penumpang harus. Ya, langsung kaget. Wah. Mundur lagi. Mundur lagi. Kalau ditarik seret memang harus mundur dulu. Ini tadi sudah maju, nggak bisa lewat, akhirnya mundur. Belum tahu nih apakah kami ikut turun kayak teman-teman yang sudah turun sana tuh. Bergantung kepada Pak Habib ini. Pak Habib adalah drivernya. Akhirnya macet lagi guys. Ya, Mbak Yeni sudah basah nih. Mbak Yeni ikut dong. Ya, kita turun kah? Turun. Ya, oke. Sabar dulu. Sabar, coba sekali lagi. Kalau sampai nggak naik, berarti kalau tenaga Mas Jarwo kurang kencang, kita masih turun ini. Maju. Bertangan kiri berhasil. Akhirnya berhasil.
ini. Ibu dua ini coba liatin ya. Ini mereka berdua gara-garanya ini. Ya. Coba liatin terlalu berat mereka berdua. Ini beban hidup bukan beban. Beban hidupnya yang berat ini. Waduh, gara-gara mereka berdua ini. Wow, beban hidup. Aku mau turunkan mereka aja di sini nih. Karena kita tunggu penumpangnya balik, penumpangnya kembali naik ya, tunggu. Ya Mbak Yeni sudah basah itu loh, dia udah terbiasa. Basah ya. Yeni Rahman. Ya. Ya, Yeni Rahman ada di pedalaman ini. Oke ya guys, kita sambil tunggu para penumpang naik, aku off dulu. Ampuni dosa-dosa saya. Ampuni dosa-dosa saya. Sucikan saya Sucikan saya dengan darah-Mu. dengan darah-Mu. Saya mengaku Saya mengaku Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Satu-satunya Tuhan. Ya, guys, kami hari ini hari Rabu, tanggal 1. Tanggal 2 sampai lupa tanggal ya. Ini kami ada di pedalaman Halmahera Timur dengan saudara-saudara di sini. Tadi kami mendoakan Bapak Regis ya, Bapak Regis yang ada kelihatan di sana. Beliau kesaksiannya pernah ngalami apa itu? Bapak bisa cerita sebentar di sini nggak? Sakit, Bapak sakitnya apa waktu itu? Sakitnya kena kayu. Kena kayu, lalu dokter bilang apa? Ususnya Ususnya terbelit begitu. terbelit. Ya, baru Lah, operasi. lalu harus operasi. Iya. Terus tadi Bapak barusan cerita katanya didoain gitu ya, dan Bapak ada pengalaman. Iya. Bapak kemudian didoain siapa? Doain sama Pak Nixon. Lalu lewat telepon. Dia telepon. Terus ketika itu Bapak ngalami apa? Seperti Bapak cerita tadi gimana ya? Ya waktu itu kan Pak Nixon suruh saya ikutin doanya Pak Nixon. Jadi Hmm. saya rasakan saya ini dibawa terbang. Dibawa terbang jauh. Pertama pendek-pendek, akhirnya melayang tinggi. Tahu sampai di kayak lewat sawah-sawah sampai di gelap. Mau dijatuhkan di jurang saya. Hanya karena saya ikut doa terus angin putar saya jatuh, tapi tergantung cuma baju satu saja. Kalau sampai jatuh ke jurang di situ saya kaget, sudah bisa bangun. Karena Bapak merasa kekuatan doa itu ya. Iya. Sedang sementara berdoa Bapak merasa begitu ya? Iya. Iya. Jadi kira-kira Bapak merasa diselamatkan sama Tuhan gitu ya? Nah, apa yang Bapak mau lakukan kepada Tuhan? Ya mulai besok-besoknya. Mungkin saya kemarin kan kurang masuk ibadah hari Minggu. Jadi mungkin Bapak cari Tuhan ya? Iya, ya saudara-saudara ya, saya kasih sedikit. Ini ada Pak Pendeta di sini, Pak Pendeta dari gereja GPDI. Bapak berapa lama di sini, Bapak? Di sini sudah masuk 9 tahun ya. 9 tahun ya. Ibu Pendeta ada di pintu. Ya. 9 tahun ya. 9 tahun. Ya, gimana suka dukanya gimana, Pak? Sulitnya apa? Ya, di sini banyak sulitnya, suka dukanya di sini saya alami di sini. Ya, karena kalau tantangan itu banyak, ya seringkali banyak orang yang menyepelekan saya. Ya, ada yang seringkali mau coba-coba ya supaya saya mau pulang, tapi saya tetap bertahan. Ya, ternyata pada waktu yang lalu ya dengan cara keterbukaan sampai anak saya mereka pukul. Itu kan satu hal yang sebenarnya tidak ada punya salah. Itu saya lihat sepertinya mereka buat saya supaya saya mau angkat kaki dari sini. Siapa itu? Mereka tuh siapa? Sudah Bapak Nixon sudah tahu itu. Mereka pukul anak saya sehingga saya bilang saya cuma serahkan pada Tuhan saja. Ya. Saya tidak balas, tapi saya serahkan pada Tuhan. Tapi waktu itu orang itu datang minta ampun pada saya pagi-pagi. Saya nak tahu bahwa Pak Nixon sudah bilang sama dia, kamu pergi minta ampun sama Pak Pendeta. Jadi ketika dia sampai di rumah, saya bilang, kamu itu sudah lama saya ampuni. Iya, saya bilang, kamu belum datang minta ampun, saya sudah ampuni lebih dulu. Saya bilang begitu, saya sudah ampuni lebih dulu karena itulah pelajaran kami. Bab Yesus mengatakan bahwa kami harus mengasihi. Ya, seapapun juga kamu harus mengasihi. Jadi mulai situ dia mulai sadar sampai saat ini. Ya, sehingga mungkin ya di sini saya lihat masyarakat yang ada mereka mulai ya menghargai saya.
Ya, dengan cara itu karena saya lihat pembelaan Tuhan yang sangat luar biasa. Memang harus kita melalui situ. Ya, ibu saya punya istri, dia mimpi, dia bilang waktu dia mimpi dia lihat ini satu binatang apa ini yang dulu itu Regis yang biasa binatang dia bilang yang kalau dekat dia tiup bengkak itu. Iya, ular kaki 4 itu. Kalau dia tiup itu manusia itu dia bengkak. Dan kalau dia lebih dulu sampai di air, orang itu yang mati. Kira-kira begitu. Nah, jadi dia mimpi, dia bilang ketika dia sementara lihat ini binatang ini, dia bicara-bicara seperti orang. Dia bilang, "Iyo, nanti kamu lihat, ini binatang yang bicara, nanti kamu lihat." Tapi sementara dia bicara-bicara, air besar datang. Oh, binatang ini dia sudah tenggelam. Dia sudah tenggelam. Lah habis. Setelah sudah habis saya bilang, itu berarti kemenangan. Tuhan sudah taruh. Jadilah Tuhan, Jadilah Tuhan, Juru Selamatku, Juru Selamatku. Selamatkanlah aku, sembuhkan aku, dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Jadilah sembuhlah dalam nama Yesus. Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan Bapak dalam nama Yesus. Bangkit berdiri dalam nama Yesus. Sekarang jalan dalam nama Yesus. Berdiri dulu terus angkat kaki 1, 2, 3. Dalam nama Yesus. Gini angkat ke atas dulu. Ya, sebelah gantian. Ya, sebelah lagi dalam nama Yesus. Angkat lagi. Ya, sebelah lagi. Ya, sebelah lagi angkat lebih tinggi. Ya, ini sedang mendoakan Ya, seorang dalam yang nama Yesus. mengalami Angkat dalam nama serangan Yesus. stroke. Ya. Dalam nama Yesus. Sudah pelayanan untuk menerima Tuhan Yesus. Balik lagi. Jadi sedang dilatih untuk berjalan. Dalam nama Yesus. Angkat agak tinggi. Dalam nama Yesus. Ya, supaya lancar. Ya, berhenti. Tangannya diangkat dalam nama Tuhan Yesus. Ya, turunkan dalam nama Yesus. Angkat lagi. Dalam nama Yesus. Turunkan. Sekali lagi lebih tinggi dalam nama Yesus. Ya, sebetulnya Bapak latihan gini aja udah bisa ya. Guys, ini kita ada di wilayah berikut dalam rangka pelayanan. Ini ada di SP2, 7 km dari tempat tinggal kita yang pertama. Dan ini kita akan berpindah di salah satu jemaat di SP2. Panasnya banget. Ini hutannya, ini daerahnya. Saya serahkan Tubuh roh jiwa saya tubuh roh jiwa saya ke dalam tangan-Mu. dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapak angkat bajunya, saya kasih minyak ya. Iya. Ya, oke. Sesungguhnya ia tertikam karena pemberontakan kita, ia diremukkan karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku letakkan tangan di atas tubuh Bapak yang menderita sakit paru-paru, yang sudah berobat selama 6 bulan. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku memerintahkan semua virus, bakteri, kuman di paru-paru mati dalam nama Yesus. Aku lepaskan kuasa darah Tuhan Yesus mengalir seluruh ke dalam organ parunya. Demi nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Sembuhlah sekarang dan jangan sakit lagi. Jadilah sembuh. Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan Bapak, tidak kumat lagi dalam nama Yesus.